Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, syukurillah, di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, panjang umur, nikmat keluarga ingkang sakinah, insyaallah mawadah warahmah, amin. Nikmat anak yang soleh dan solehah, nikmat rezeki ingkang halalan, thayyiban, berkah dunia wal akhirah insyaallah, amin. Yang saya hormati Bapak Takmir, Bapak Warsiti, Bapak Karno, Bapak Darmono, Bapak Soleh, dan Bapak-bapak sedaya kali ibu sedaya nggih. Niki kula diparingi kesempatan nggih supados isi kultum nggih. Niki campuran bahasa Indonesia kali bahasa Jawa nggih. Kali campuran kali bahasa Inggris perlu mboten? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah kita sedaya saniki badhe nglampahaken puasa ingkang dinten kaping pinten Bapak Ibu sedaya? 9 nggih, nggih. 9 nggih. Pak Warsiti 9. Malah bingung iki. Iki golongan 9, golongan 8. Boleh. Awal 9 nih. Apa nih? Iya, iya. 8 nggih. Nggih, 8 iki kenapa 8? Padahal suara terbanyak kenapa dengan 8 atau 9? 8 nggih. Tapi bukan karena suara terbanyak nggih. Karena memang memasuki hari ke-8 insyaallah. Nah, kira-kira topik napa nih sing badhe dibahas Pak Ibu sedaya napa wonten usulan apa bebas napa kepripun? Kalau saya sebagai kalau hanya orang biasa. Kalau saya kepingin bakto buku tapi entah mengapa nek bakto catatan malah ambiar niku lho. Aduh lah, daripada ambiar wis ora usah lah. Jadi mengalir saja lah. Nah, mungkin topik-topik ringan-ringan mawon nggih Bapak Ibu nggih. Topik-topik ingkang bisa diterima sedaya usia nggih, sedaya kalangan nggih. Wonten bapak-bapak, wonten ibu-ibu, wonten dewasa, wonten lare-lare nggih.
Ini topik masalah mengenal Tuhan nggih, dan mengenal manusia. Topik ringan Ibu nggih sedaya nggih. Benar Tuhan kan harus dikenal lagi. Wong anu beragama Islam sudah lama nggih. Sudah ibaratkan udah ngelodok lah nggih. Nggih. Tapi betul apa nggih? Mengenal Tuhan nggih. Nah, Tuhan itu sinten? Bapak Ibu saya, jawaban paling mudah, paling sederhana, Tuhan itu siapa? Mas-mas lare-lare sekolah mau nonton. Tuhan itu siapa? Betul, ya, leres Pak Sumin. Ya. Tuhan itu sang pencipta. Sang pencipta, ini kata kuncinya, sang pencipta. Ya. Kalau makhluk manusia berarti lawan dari pencipta, ciptaan yang diciptakan, betul. Ya, jadi Tuhan adalah sang pencipta, sedangkan makhluk ya adalah yang diciptakan, termasuk manusia adalah yang diciptakan. Nah, bagaimana cara kita itu mengenal Tuhan? Apakah katanya atau dengan cara berpikir? Berpikir leres nih, Mas. Bisa nih, nomor HP. Leres ya. Jadi mengenal itu ada dengan cara berpikir, leres sangat itu. Wah, hebat insya Allah. Jadi dengan cara berpikir. Nah, ini adalah istimewa nih. Umat Islam itu umat istimewa, bagus tuh ya. Mengenal Tuhan dengan cara berpikir. Kok istimewa? Lah umat-umat agama lain buatkan bagus tuh ya. Umat-umat agama itu mengenal Tuhan bukan cara berpikir, tapi dengan cara apa? Mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Jadi apa buatan? Pakai nyembah matahari atau teng Jepang nih, agama Shinto nih. Ini anaknya menyembah matahari. Bapaknya menyembah api nih, atau Zoroaster nih, teng Iran nih. Ini anaknya derek nyembah api nih. Nah, tapi kalau umat Islam bukan turun nih. Umat Islam bukan turun. Umat Islam itu menyembah Tuhan itu karena berpikir, bukan karena ikut orang tua. Makanya jadi umat Islam itu harus bangga. Nah, kalau alhamdulillah apa ujian gitu. Kebetulan bapak kulo non muslim gitu. Bapak kulo nek minggu teng gereja sebelah niki. Nggih. Bapak teng gereja, anaknya teng masjid gitu. Mboten menapa lah, bebas lah nggih. Nggih, mboten memaksa lah nggih. Sepenting kalau sebagai anak ya namanya sekedar mengajak kan gitu. Walaupun mengajak bapak supaya masuk Islam, tapi bapak belum mau ya. Ya sudah, penting kewajiban saya sebagai anak sudah mengajak, tapi kan tidak boleh memaksa. Ya kalau diajak sudah, tapi bapak tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Tapi bapak dereng nate ngajak kula mlebet agamane bapak gitu. Soalnya nek ngajak kula mesti ajak ngobrol, ada diskusi. Mesti kalah lah. Insya Allah lah, insya Allah ya. Dengan izin Allah. Nah, ini keistimewaan umat Islam di situ. Yang bilangnya umat Islam harus bangga. Ya. Karena akidahnya, ya kepercayaan terhadap Tuhan itu benar-benar percayaan yang benar-benar atas dasar berpikir, ya, masuk akal. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan orang tua, ya, atau ikut-ikutan nenek moyang. Ya. Nah, terus di materi niki wonten pertanyaan, pitakonan apa pripun bagus saya monggo interaktif mawon nggih. Monggo silakan kalau ada yang mungkin sedikit mau diperjelas atau dipertajam silakan. Oh, sudah sangat jelas.
Lanjut nggih. Oh nggih, nggih. Nah, kita sedaya ini kan umat Islam nggih. Nggih. Berarti umat Islam Indonesia, kalau umat Islam teng Malaysia, nggih, Singapura, Brunei, Arab, nggih. Umat Islam teng Eropa, nggih, umat Islam teng Cina, Jepang, nggih, Afrika, Australia niku sami akidahnya nggih. Sami nggih. Umat Islam itu akidahnya sama, nggih. Kepercayaan terhadap Tuhan juga sama. Berdasarkan atas akal, ya, atas pikiran, atas rasional, logis. Ini ciri khas umat Islam dimanapun berada. Nah, ini yang membedakan umat Islam dengan umat-umat lain. Ya. Nah, bagaimana dengan umat Islam yang ada di Barat? Ya, di Barat kan mayoritas agamanya Kristen, ya. Sami ngoten. Sami nggih, sami. Ya, meskipun hidup di Barat, tapi ketika dia berakidah Islam, ya sama, ya, karena memang Islam itu seragam dalam masalah akidah. Ya, akidahnya itu satu, Tuhannya satu. Cara mengenal Tuhan juga sama, satu melalui proses berpikir. Jadi umat Islam di seluruh dunia dimanapun sama. Nah, ini kalau mikir di Bapak Ibu ya, kalau mikir misalnya orang kalau tulisan aja, kalau mikir nih. Nah, kalau mikir Bapak Ibu konten pertahanan apa buatan? Putar ya. Nah, itu terkait dengan masalah ketuhanan dalam agama Islam gitu. Atau semangatan, terus kita sudah mengenal Tuhan gitu. Nah, terus sing kalih nih gitu, mengenal manusia. Gitu. Nah, Bapak Ibu pun dados manusia pun bangun apa dereng? Kapan lahir gitu. Berarti sederhana gitu tetap manusia gitu. Jadi dari sejak lahir kita sudah manusia. Berarti kita seharusnya sudah mengenal manusia itu dari sejak kita bisa mulai berpikir, ya, sejak mulai kita itu balik, ya, itu kita sudah mulai berpikir, sudah bisa mengenal Tuhan dan juga mulai bisa mengenal manusia. Siapa sih diri manusia? Ya, apa sih ciri-ciri manusia? Ya, apa bagi saya ciri-ciri manusia? Yang pertama, cirinya apa? Apa ciri manusia? Berakal. Nah, berakal gitu. Leres ini berakal. Itu berakal itu ciri manusia yang paling istimewa gitu, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, seperti hewan. Ya. Hewan tidak punya akal, gitu. Makanya hewan tidak wajib beriman, ya, tidak wajib ibadah. Yang wajib beriman dan wajib beribadah hanya manusia, kan hanya manusia yang berakal. Dan jin, gitu. Jin kan diwajibkan untuk beribadah, berarti jin juga berakal. Nah, terus selain berakal, apa ciri-ciri manusia bagus ya? Apa ciri-ciri manusia? Nafsu, leres nih Pak Warsiti. Leres nih, nafsu. Nafsu tentang diri manusia, itu nih konten nafsu sami kali tentang diri hewan nih. Nek nafsu sami, manusia dengan hewan itu sama. Ya. Nafsu apa mawon ingkang wonten ing diri manusia. Ada dalam diri manusia itu nafsu apa saja Bapak Ibu sedaya? Negatif positif. Nah, negatif positif nih. Ya, nafsu negatif positif nih. Ya mungkin bahasa nah ini bagus banget ini. Anu jawabannya Ibu Sinten? Bu Warsiti. Oh, Bu Soleh. Warsiti kok sanjangnya. Warsiti. Oh, iya. Berapa? Negatif positif. Wah, bagus nih. Jadi nafsu itu netral bagus saja. Nafsu itu netral, bisa negatif, bisa positif. Tergantung apa? Tergantung cara kita menyalurkan. Gini apa betul? Misalkan nih, nafsu seksual itu negatif apa positif? Nafsu seksual. Nah, betul. Bisa negatif, bisa positif. Tergantung keadaan, benar sih. Nek keadaannya pun nikah berarti
positif. Nek terkait dalil nikah berarti negatif. Nah, jadi laras ya itu ya. Jadi manusia itu ya Allah diciptakan satu paket akal dan hawa nafsu, satu paket. Ya, artinya ibaratkan produk niku wis sepaket ana fitur-fitur fitur akal kalau fitur hawa nafsu niku satu paket. Dan niku namanya takdir nggih, qada nggih, takdir nggih. Artinya kita nggak meminta gitu ya. Ya, tetapi begitu lahir Allah sudah menciptakan kita satu paket akal dan hawa nafsu. Nah, nafsu itu gila sawu bisa negatif bisa positif tergantung cara kita menyalurkan ya, apakah dengan cara yang benar, apakah dengan cara yang salah. Contoh lain tadi itu ya, nafsu seksual ya. Kalau kita menyalurkan dengan cara yang benar, dengan cara menikah ya bersama dengan pasangan kita yang sah gitu, itu berarti positif ya, nafsu yang disalurkan dengan cara positif gitu. Tapi cara menyalurkannya itu salah, belum nikah ya udah disalurkan dengan teman, dengan pacar ya. Nah ini berarti cara penyaluran yang salah, cara penyaluran negatif. Nah ngomong-ngomong masalah nikah, kalau wong dalu niku buka Instagram nih. Ini konten berita Menteri Agama Bapak Nazaruddin Umar badhe mengadakan kursus pranikah. Kenapa itu? Alasan Bapak Nazaruddin Umar niku alasannya karena di Indonesia banyak sekali kasus perceraian. Jadi kalau menurut beliau yang saya baca tadi malam di Instagram, di Indonesia itu setiap tahun ada kurang lebih 4,4 juta angka pernikahan di seluruh Indonesia. Tetapi 35%-nya itu berakhir dengan perceraian. Nah, 80% yang bercerai itu usia pernikahannya itu 5 tahun ke bawah. Nah, terus Bapak Nazaruddin Umar menyimpulkan ini gara-garanya mereka itu belum siap menikah tapi sudah menikah. Makanya Bapak Nazaruddin Umar punya ide bagi yang mau nikah nanti kursus dulu selama 1 semester setengah tahun. Itu Bapak Ibu setuju nggak terhadap itu? Betul, Pak Herwan setuju nggak? Kursus gitu, 1 semester setengah tahun kursus. Ujian berarti. Ya, ini betul ujian. Si lulus berarti saya nikah, si mboten berarti saya nikah berarti. Nah, ini berarti ditunda misalnya setengah tahun ujian belum lulus, oh usit mas sabar di situ mas, nunggu setengah tahun maning gitu. Ah kesuwen nih Pak, lah wis lah. Nah, ini sih dalam hatiku dalam hati saya gitu ya. Seharusnya itu belajar mau nikah itu jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari Bapak Ibu lagi. Jangan menunggu saat kita mau nikah gitu ya. Justru ini Pak Warsiti, justru saya pernah dengar hadisnya ada 3 hal yang perlu disegerakan. Pertama adalah menguburkan jenazah, sholat pada waktunya. 3 adalah menikahkan orang yang mau menikah. Dan yang arep nikah kok nunggu setengah tahun nih, kesuwen nih mas nih, serek bandreng nih. Nah, seharusnya ini menurut kula nggih, karena Pak Nazaruddin Umar mi tangan makan muga-muga saged nggih pertimbangan nggih. Nah, mugi-mugi saged mirsani teng YouTube nggih. Niku kula nggih insyaallah oleh teng YouTube nggih. Nah, jadi belajar agama nggih, khususipun bab nikah niku seharusnya mulai dari sejak SMP nggih, sejak SMA gitu. Terus begitu dia sudah remaja, sudah dewasa, sudah siap menikah, sudah tidak perlu belajar lagi gitu loh, karena memang sudah diajari di sekolah. Seharusnya seperti itu. Nih, niku Pak Karno, Mbak Warsiti, pripun? Misalnya tentang sekolah, konten materi pendidikan agama, antara lain mempelajari bab tentang
pernikahan. Setuju mboten Pak Warsiti Pak? Setuju nggih. Nggih. Pak Darwono setuju nggih? Nggih, terus terus mboten usah nunggu setengah tahun nggih. Karena orang pasti mau nikah kenapa mboten? Wonten Bapak Ibu sing wonten cita-cita mboten nikah wonten mboten? Wonten Bapak Ibu sedaya nggih, zaman sedikit niku wonten kathah nggih. Tiyang sing bercita-cita mboten nikah. Sebab kenapa? Nikah dianggap penjara bagi perempuan. Penjara. Nikah itu adalah tempat wanita diperbudak oleh laki-laki. Makanya mereka itu semboyannya no marry, no child. Jadi hidup pelajang, kata, saya itu kata nih. Napa meneh teng Jakarta nih? Napa meneh teng Jakarta ini bapak Pak Warti sing dangu teng Jakarta, Pak Sumin sing dangu Jakarta. Fenomena lajang nih, usia pun 40 ya, usia pun lanjut itu mboten nikah kathah gitu. Alasannya terus niku, alasannya mereka menganggap nikah itu sebagai penjara bagi perempuan. Perempuan harus nikah ora bebas. Ya kudu izin sareng suami ya, apa mana kalau wanita yang karir ya, wanita yang kaya, yang bekerja, wanita karir yang merasa mereka itu tidak punya ketergantungan ekonomi kepada suami, terus mereka lah buat apa suami kan? Toh mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, gitu loh. Nah, ini sesuai dengan fitrah manusia mboten? Sesuai mboten? Mboten kan? Mboten sesuai fitrah manusia mboten. Karena fitrahnya manusia, ya, manusia itu diberi oleh Allah satu paket dengan akal, yaitu nafsu. Antara lain adalah nafsu seksual, gitu loh. Tapi sudah diceritakan, itu kalau pun ketahuan dari Bapak Ibu saya. Sampai pun deh. Oh, gitu. Jadi sampai kan Bapak Ibu saya nih, terserah. Kasih menit paling ya, kasih menit paling ya. Bapak ketahuan sih Bapak Ibu, bapak konten kepentingan ya, konten ketambalan tenggerio. Nah, jadi pertama Islam unggul dalam sisi akidah ya, unggul ya, inilah yang kita harus bersyukur sebagai seorang muslim. Yang kedua, dari sisi syariah nih, Islam juga mengatur naluri nafsu manusia ya, sesuai dengan fitrah ya. Nafsu seksual itu nggak dilarang Bapak Ibu. Islam itu nggak melarang Bapak Ibu menyalurkan nafsu seksual sepanjang disalurkan dengan cara yang benar gitu. Berbeda dengan umat agama lain. Kalau umat agama lain kan boten. Nah, Bapak Ibu kepingin dados hamba Tuhan yang benar-benar fokus, benar-benar melayani, Bapak Ibu kedah membujang seumur hidup, perawan seumur hidup. Nah, benar apa nih Bu? Monastisisme nih, atau tabatul kalau dalam bahasa Arab ya, atau selibat nih. Sebatas Bapak Ibu niku fokus sembah Gusti Allah nih. Fokus, orang terganggu keluarga, orang terganggu bojo, orang terganggu anak. Ya, pokoknya fokus melayani Tuhan. Nah, kalau dalam Islam nggak seperti itu. Fokus melayani Tuhan, tapi kitanya sendiri kan sebagai manusia punya naluri. Kalau tidak disalurkan, itu bisa menyimpang. Apa Bapak Ibu? Menyimpang. Penyimpangannya banyak. Apa penyimpangannya? Pertama, selingkuh. Berhubungan seksual bukan dengan pasangannya. Itu banyak terjadi ya di negara-negara barat sana ya. Apalagi penyimpangan seksual yang kedua Bapak Ibu sedaya, homoseksual, lesbian. Kata sering kan nih, kata jadi homoseksual, lesbian kata. Itu adalah contoh penyimpangan seksual. Karena apa? Karena naluri seksualnya tidak disalurkan. Nah, Islam datang memberikan rahmat bagi manusia. Pak angsal sekawan ya, 4 istri angsal dalam Islam. Ya Pak, 4 istri ya, angsal. 4 istri angsal. Ibu kok protes? Nah, kok laki-laki boleh 4 istri? Ibu nak protes kali Gusti Allah mawon ya, ampun kali.
Pulau itu dalam Islam boleh tapi nggak wajib di Bapak Ibu nggih. Boleh tapi nggak wajib. Artinya boleh gitu ya, tapi nggak wajib gitu. Gitu. Nah, makanya bagi yang mampu silakan, bagi yang tidak mampu berlaku adil jangan ya. Nah, nah ini Pak Subin kelenger gitu sih. Kalau nggak mampu kelenger gitu. Apa? Kasih makan, minum, nafkah gitu. Ini pembahasan masalah fikih ini kok. Orang Islam oke, alhamdulillah lah ya. Saya merasa memilih agama Islam itu bersyukur banget Bapak Ibu. Agama Islam itu lengkap banget Bapak Ibu. Dari mulai A sampai Z niku pokoknya isinya lengkap ya. Tidak ada satu masalah pun tanpa solusi, semuanya ada solusi semua, luar biasa. Kembali lagi ke masalah Nikola awal niku nggih. Nah niku nggih. Nah, ini pertemuan pertama nih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi pertemuan berikutnya nggih bisa disambung lagi nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Ya sedherek ditutup wonten pertanyaan mboten Bapak Ibu sedaya? Mboten nggih. Alhamdulillah. Menawi kathah lepatipun nggih kula nyuwun pangapunten nggih. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kegiatan nggih saged istiqomah nggih beribadah nggih terutama ibadah puasa dugi lebaran nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.